Bacaan dari kitab pertama, Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut Tuhan dan kemah pertemuan serta segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu, berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu, engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan bersamamu. Inilah
Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya. Kepada Yesus di mana saja ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus dimanapun berada selalu menarik perhatian bagi semua orang, dan kehadiran Yesus menggerakkan hati setiap orang untuk mau datang kepadanya. Seperti kedatangan Yesus di Genesaret yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini, bagaimana kehadirannya direspon atau ditanggapi oleh orang-orang. Bahkan ini dijadikan suatu kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Yesus, memohon sesuatu kepada Yesus. Dan dikisahkan orang-orang sakit dibawa kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang digambarkan bahwa mereka meminta supaya diperkenankan menyentuh jubah-jubahnya, sebagai simbol bahwa orang memiliki kerinduan untuk bertemu, berjumpa dan bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka ini juga menjadi undangan bagi kita semua. Apakah kita juga senantiasa memiliki kerinduan dan ketergerakan hati untuk senantiasa mau datang, mau berjumpa dan menyentuh kasih karunia Tuhan sendiri. Tuhan selalu hadir dimanapun ia berada, dan kita diajak untuk senantiasa mau datang, mau berjumpa dan bersatu dengan Allah sendiri.